Allahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Allah yang menciptakan kita tahu persis keadaan kita, lebih tahu dari siapapun, lebih tahu dari kita sendiri. Allah tahu pikiran kita, kecerdasan kita. Allah tahu hati kita, fisik kita, keperluan kita, kemampuan kita. Tidak ada satupun yang Allah tidak tahu tentang diri kita dan tentang siapapun. Kalau Allah menimpakan kita perintah, memberikan perintah, pasti sudah diukur. Salat, saum, semua perintah Allah sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemampuan kita. Juga kalau Allah memberikan cobaan kepada kita, sudah diukur. Tidak mungkin Allah zalim karena Allah Maha Adil. Zalim itu artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Kalau seorang guru SD memberikan pelajaran ujian untuk murid SD pelajaran SMA, namanya guru zalim. Guru yang memberikan ujian harus tahu kemampuan muridnya. Mengapa kita sering sengsara dalam hidup ini? Karena kita sering memikul beban yang harusnya tidak kita pikul. Jadi kita sengsara oleh diri kita sendiri. Contoh, satu, kita sering memikul beban yang belum terjadi. Ada orang mau pensiun, pensiunnya 3 tahun lagi. Dipikirkan, bagaimana 3 tahun lagi, nanti saya gaji sedikit, cicilan belum beres, terus dipikirkan sehingga sengsara saat ini. Pensiunnya belum, sengsaranya sudah. Padahal hidup kita adalah saat ini. Bukan tidak boleh memikirkan masa depan, yang tidak boleh itu sengsara. Ada yang belum punya jodoh, memikirkan sebentar lagi usia saya kepala 3, padahal sekarang kepala 2. Sengsara memikirkan yang belum ada. Inilah salah satu yang harus kita waspadai. Kita sering membebani diri kita dengan yang belum terjadi. Banyak sekarang yang sedang kuliah stres memikirkan kalau lulus kuliah nanti dapat kerjaan tidak, katanya akan ada digantikan oleh AI, akan ada PHK massal, padahal belum lulusnya dan belum tentu lulus juga. Ada ibu-ibu yang selalu berpikir bagaimana kalau suami saya meninggal, padahal masih hidup. Juga bapak-bapak, ya, wah asik nih nanti istri saya meninggal, padahal masih hidup, dosa. 2. Apa yang membuat sering kita sengsara? Oh maaf ya, bagaimana supaya kita tidak sengsara tentang masa depan? Boleh mikir masa depan? Boleh. Boleh merencanakan untuk masa depan? Harus. Boleh kita melakukan persiapan? Itu malah penting. Yang tidak boleh itu sengsara. Kunci sukses masa depan adalah saat ini. Jadi ahli syukur. Karena kalau kita saat ini syukur, yang ada bisa dinikmati, yang belum ada didatangkan oleh Allah. Yang akan terjadi besok lusa itu Allah yang menentukan. Bukan pikiran, bukan keadaan, bukan kata orang, bukan situasi global, bukan. Yang bakal terjadi itu apa yang Allah kehendaki untuk kita. Makanya tenang saja.
Gimana kalau perang terus menerus? Gak tahu ya. Yang penting sekarang bersyukur, ibadah yang bagus, ikhtiar yang bagus, doa yang bagus, akhlak yang bagus, pasrahkan yang bagus. Dah, itu kerjaan kita. Jangan ribet. Bagaimana kalau dolar naik terus? Punya enggak dolar? Katanya harga tanah makin mahal. Biarin, mau ngapain mikirin harga tanah? Tinggal beli aja sekarung. 2, yang merusak hidup kita adalah kita terbelenggu oleh masa lalu, tidak bisa move on. Kejadiannya sudah berlalu, tapi dipikirkan sampai sekarang. Jadi menderita hari ini, padahal yang lalu sudah berlalu dan sudah selesai. Saya sakit hati. Dulu dia nyebut saya monyet waktu TK. Ya Allah, sekarang sudah nenek-nenek. Dendam. Itu dulu rumah. Saya nyesel jual rumah itu. Saya jual hanya 500 juta. Sekarang harganya 1 miliar. Mau ngapain mikirin rumah orang? Pas ngajak, dulu saya nggak kayak gini. Dulu ibu bayi. Ada orang yang terus saja mengungkit-ungkit masa lalu, hidup di masa lalu, sedihnya tidak hilang-hilang, kecewanya tidak hilang-hilang, sakit hatinya tidak hilang-hilang. Mau apa? Hidup kita ini sekarang. 3, apa yang membuat kita sering menderita? Kita sering memikirkan sesuatu yang di luar kendali kita. Contoh, mulut orang, pikiran orang, hati orang, itu di luar kekuasaan kita. Kita ingin orang itu sesuai dengan keinginan kita, boleh ingin, tapi tidak boleh sengsara kalau orang tidak cocok dengan keinginan kita. Ibu, Bu, ini tamu Purwokerto mana? Pasti yang punya suami ingin suaminya baik sama ibu ya? Ingin suami soleh, benar? Tidak pernah marah, ngasih uang terus, betul tidak? Walau ibunya rewel, suami sabar, begitu kan Bu? Maunya begitu ya? Sayang sepenuh hati, ngebantuin siang dan malam. Gimana caranya Bu? Tuh kan diam. Pusing Bu, ibu kebanyakan mikirin suami. Suami ibu tuh di luar kemampuan ibu ngebulak-balik hati. Dulu suami saya nggak kayak gini loh, Ibu juga nggak kayak gitu dulu ya kan? Kita tidak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Ini santri di sini segini banyaknya, ya, gak bisa satupun dibulak-balik hatinya. Nabi Yakub, Nabi, anaknya sebagian nakal. Yusuf yang masih kecil dimasukkan ke sumur. Anak kita aja nggak gitu-gitu amat. Ini anak Nabi. Nabi Ibrahim, kekasih Allah, tidak bisa ngebulak-balik hati ayahnya. Maka jangan bebani hati kita. Kenapa dia belum begini? Kenapa dia nggak begitu? Kenapa itu? Nggak bisa, nggak bisa. Kita lakukan saja yang terbaik. Kita niat baik. Kita jadi contoh yang baik. Kita sampaikan baik-baik. Kita doakan sungguh-sungguh kepada Allah. Dah, segitu aja. Jelas? Itu kan gak jelas ya. Terserah, saya gak bisa menjelaskan. Kenapa ya orang itu sebel sama saya? Ya wajar, karena nyebelin, betul.
Kita nggak bisa ngebulak-balik hati orang. Kita nggak bisa maksa orang suka ke kita, jatuh cinta ke kita. Nggak bisa. Bukan milik kita hati orang itu. Saya sudah ngirim bunga, ternyata dia senang sama teman saya. Ya karena dia ngasih kebun. Bunga bang. Udah nggak apa-apa. Akan ada orang suka ke kita, ada orang biasa-biasa, dan akan ada orang yang tidak suka ke kita. Wes ben bae, aja mumet-mumet. Itu bukan wilayah kita. Wilayah kita tuh berusaha sayang ke orang lain. Kita berbuat baik, belum tentu orang berterima kasih. Ada yang berterima kasih, ada yang biasa aja, ada yang menertawakan. Ya ben bae, ojo oh ya. Jalan biarin aja. Dulu dia suka sama saya, sekarang jadi sebel sama saya. Ya udah, nggak apa-apa. Apa urusan kita dengan hati orang lain? Capek. Kan ada diceritakan, ini mau kenalan, bro, temenin saya tuh, ada calon mau saya lamar, saya mau kenalan dulu. Datang ke rumah yang ditaksirnya itu, ketemu orang tuanya, ternyata jadi tuh nikahnya sama temen. Ya udah nasib itu, nggak bisa jengkel, namanya jodoh teman. Memang dalam teori kita minta diantar dia, tapi hakikatnya kita nganter dia. Nasib. Ada yang pernah kayak gitu? Dagang. Kita dagang ingin untung, wajar, tapi bukan wilayah kita menentukan rezeki itu. Wilayah Allah. Dagang ibadah aja. Kalau semua sesuai dengan keuntungan, keinginan kita, rencana kita, pasti kacau dunia ini. Dengar baik-baik. Kalau seluruhnya sesuai dengan keinginan terjadi, kacau. Percaya tidak? Ibu ingin sehat? Semua ingin sehat? Jawab. Sedunia ingin sehat? Kalau terkabul semuanya sehat, apa yang terjadi? Nganggur, dokter. Dokter saling menyuntik. Apotek tutup, rumah sakit sepi, pabrik obat, departemen kesehatan, WHO, wah terlalu banyak korbannya. Sakit ya, sesekali ya. Sakit itu penggugur dosa, sakit itu bisa silaturahim, sakit itu bisa evaluasi diri, sakit itu bisa membuat kita dapat pahala sabar. Oh, banyak hikmah di balik sakit. Jangan ingin sakit, minta sehat. Tapi kalau ditakdirkan sakit, nikmati. Karena itu pun bagian dari karunia. Pasti ingin banyak uangnya semuanya ya. Benar tidak? Gimana, berapa maunya? 10 juta atau 10 miliar? Sebutin aja hadirin, siapa tuh dikabulkan. Mau berapa? 10 rupiah? 10 teh? Tahu nggak teh itu apa? Katakanlah masing-masing minta 10 miliar cukup lah ya. Biasa dapat 10.000 ya kan. Misal di Bandung aja, semua yang pengen 10 miliar atau 20 miliar dikasih oleh Allah. Tebak, apa yang terjadi? Jadi rapi, jadi bahagia? Kacau Pak. Apalagi yang anaknya 10, rumahnya ngontrak, masing-masing dapat 10 miliar, dan masing-masing 10 miliar dalam bentuk uang logam. Bisa nggak cukup itu?
Kalau kita dibuat kaya semua, nggak ada tukang sayur. Di kelas guru nanya, kemana ini? Murid nanya, mana ini Pak Guru, Bu Guru, kok nggak ada? Kata guru tuh sambil ngitung uang, maaf ya, Ibu nggak mau ngajar lagi, pusingnya nggak, mau bikin kampus begitu. Ojek tidak ada, yang nungguin bensin tidak ada, polisi karena gajinya kecil pada berhenti, bisa bubar, betul tidak? Udah begini aja, nggak apa-apa, yang penting kita kerja jadi amal soleh. Berapa aja dikasihnya oleh Allah, syukurin. Kalau lagi kurang, sabar, ikhtiar sebagai ibadah. Udah, kita bakal beda-beda. Sekarang pilpres, pengen jadi presiden, ada 1 juta orang, jadi semuanya. Apa nggak kacau negeri ini? Ada seorang wanita yang baik ditaksir oleh 1.000 orang ingin jadi suaminya, terkabul. Apa enggak stres? Jadi biasa aja dengan yang tidak terjadi itu ya. Halo? Ibu pasti ingin awet muda. Pengen ya Bu ya? Misalkan ibu awet muda, balita wajahnya, mau begitu? Aneh. Bapak mau punya istri balita terus umur hidup? Horor Pak. Nah, makanya harus mulai biasa-biasa dengan apa yang Allah takdirkan untuk kita. Tidak harus semuanya sesuai dengan keinginan. Coba setiap yang ingin haji diijabah, 2 miliar umat Islam berangkat haji, jebol itu. Betul? Harus siap. Tugas kita itu bukan mengatur hasil. Tugas kita itu satu, meluruskan niat. Ini nikmati. Terus nikmati, berusaha ikhlas, itu bahagia di sana. Yang kedua, sempurnakan ikhtiar sesuai dengan sunatullah di jalan Allah, dan sempurnakan ibadah dan doanya. Sebetulnya ikhtiar itu ibadah juga ya. Sholat yang bagus karena bagian dari doa sholat itu ya. Kemudian ikhtiar dan doa itu satu paket, seperti uang, dua-duanya ada. Kalau sibuk ikhtiar tidak doa, tidak bisa. Sibuk doa malas ikhtiar, tidak juga. Harus satu paket, sunnahnya begitu. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, itu dalilnya. Antusiaslah, bersungguh-sungguhlah dengan apa-apa yang manfaat bagimu, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, dan janganlah kamu lemah. Sudah itu pasrahkan. Allah yang maha tahu apa yang terbaik. Kalau baik jadi, kalau tidak baik gak usah. Jangan ngatur Allah. Itu wilayah Allah yang maha tahu memberikan takdir kepada kita. Wilayah kita hati, lurus tidak niatnya. 2, sempurna tidak ikhtiar dan doanya. 3, pasrah tidak ke Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau sudah fa idza azamta, bulat tekad, maka pasrahkan ke Allah. Bulat tekad, sempurna azamnya, biar Allah yang menentukan. Tidak penting keinginan duniawi kita tercapai. Yang penting adalah yang terbaik menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Al-Baqarah 216 ya. Gak usah ngotot tentang dunia ini. Gak usah ngotot, karena kita tidak tahu yang kita inginkan ini baik atau tidak.
Kalau kita ngotot dengan dunia sesuai keinginan, stres pasti. Dan banyak terluka ketika Allah tidak memberi. Tidak akan terjadi menimpa kita kecuali dengan izin Allah. Tenang saja, hari kita ini sekarang, saat ini, nanti belum tentu ada. Kalau nanti siang meninggal, ini merupakan pagi terakhir. Bu, Ibu, jangan mikirkan kalau suami meninggal nanti. Syukuri sekarang masih ada. Benar? Apa yang sering kita kecewa, orang lain malah memimpikannya. Tidak sedikit istri yang kecewa kepada suami, padahal yang belum punya suami sangat bermimpi yang model ibu juga itu. Ya, udah nggak apa-apa model yang itu juga daripada enggak. Mungkin begitu, mungkin ya. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan silakan. Nambahin dikit boleh. Yang apa soal emas naik, dolar naik. Silakan. Kalau kata Gus mau nanya itu apa? Bukan nanya, nambahin, nambahin. Ya. Jadi kalau dolar naik, emas naik, kalau kata Gus Dur, emang gue pikirin gitu. Soalnya kita kan nggak punya duit, udah dimin aja. Terima kasih. Kalau saya mengajaknya bukan tidak boleh dipikirkan, mikir langsung zikir. Ingat, emas naik, fakta naik, bahan bakar naik, bahan makanan naik, langsung ingat Allah lah Tuhan kita. Kalau nggak mikir sama sekali juga salah, karena memang otak disuruh mikir. Tetapi pikirannya jangan sampai jadi beban bagi kita. Kita mikir jadi amal. Harga-harga naik, dekati Allah pemilik rezeki. Suami misalkan kurang bijaksana, daripada capek mikirin suami, lebih baik serahkan ke Allah. Wah, nanti suami saya dititipi yang lain. Capek. Langsung doa, karena Allah yang membulak-balik hati. Bapak juga begitu. Dan gak mungkin Bapak bisa membulak-balik hati istri. Tahu juga tidak hatinya di mana. Ingat istri, langsung ingat Allah. Langsung disolatin. Maksudnya Bapak sholat ya. Lanjut, ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, selesai nih. Bisa dari masjid dan bisa dari medsos, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya dari Pak Moderator. Ya, saya tanyakan bagaimana cara kita berikhlas ada di semua yang berada ikhlas. Ikhlas. Terima kasih Pak. Ada ikhlas, ada ridho. Kalau ikhlas itu niat untuk siapa amal kita. Jadi kalau sedekah ikhlas, sholat ikhlas, nolong orang ikhlas, haji ikhlas, lillahi ta'ala. Itu niat dari amal kita. Kalau menerima takdir bukan ikhlas, ridho namanya. Nah, di Indonesia sering ketukar-tukar ini. Saya ingin ikhlas menerima kenyataan. Sebetulnya bukan ikhlas, ridho. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho menerima takdir yang Allah tetapkan, Allah ridho kepadanya. Kita harus melatih diri menerima kenyataan. Dari menerima inilah nanti bisa move on. Kalau nasi jadi bubur, terima dulu. Sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledi, bawang goreng, jadi bubur ayam spesial. Karena orang yang tidak menerima takdir, dengar ya, kalau kita menerima takdir Allah, satu, hati kita dibuat lapang oleh Allah. Kita sakit, ya Allah saya terima, saya takdir sakit sekarang ini.
diri saya ini milikmu, engkaulah yang menentukan apapun bagi hamba-hambamu. Saya terima takdir ini. Pasti beda hatinya. Nanti oleh Allah dibuat hatinya lapang. 2, kalau orang menerima takdir jadi tenang ya, Allah yang bikin tenang. Dia akan bisa melihat jalan untuk memperbaiki keadaan. Jadi kalau udah menerima takdir, nanti pikiran kita bisa dapat petunjuk untuk bisa mendapatkan takdir yang lebih baik. Kita bisa move on, tapi jalannya jelas. 3, kita akan dapat pahala. Karena Allah yang memiliki kita, memberikan takdir, kitanya nerima, ada ganjarannya. 4, kita akan disukai Allah. Kalau kita tidak nerima takdir, nanti hatinya dibuat sempit, stres. Kalau hati dibikin sempit, udah sengsara tuh pasti. 2, tidak lihat jalan keluarnya. 3, jadi dosa. Kita membangkang ke pencipta kita. 4, Allah pun murka. Terima takdir. Genteng jatuh kena jidat, saya tidak terima. Saya tidak terima. Gak mungkin. Gak mungkin. Itu sudah ada tanda terimanya, ya. Benyut. Terima takdir yang ada, obatin, istighfar. Kenapa jidat kena batu? Dasar saya kalau sujud jarang ingat Allah. Untung batunya kecil, untung gak kena mata, untung gak ketelan itu batu. Ya, Ibu, silakan. Kalau ingin ikhlas harus banyak belajar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Kalau wabarakatuh. kurang belajar, Saya Burdur dari PTT Sumatera Barat. saya harus ridho ini. Sebentar ya Bu, saya belum selesai. Lu jadi lupa lagi saya ngomong apa yang salah. Sedikit mau curhat, Emang ada curhat yang sedikit, kalau tidak tidak cukup. kalau panjang banyak yang marah. Ini ya, 2 tahun yang lampau saya anak saya yang perempuan diambil oleh Allah SWT dan meninggalkan anak 2 orang. Anak itu sekarang saya dengan menantu. Saya ikhlas dan tidak menerima. Tapi lingkungan saya nggak terima. Siapa yang nggak terima? Lingkungan saya. Lingkungan ibu maksudnya? Aman, saudara, nggak terima. Oh bukan lingkungan saudara ya. Kalau lingkungan kan RT, kecamatan ya. Nggak terima. Harusnya dengan neneknya, bukan dengan ayahnya. Kata lingkungan atau saudara saya. Atas beberapa saudara Ya, gitu ya. saudara saya. Bagaimana saya menyikapi? Itu anaknya bapaknya kan? Ya, saya. Iya. Anak saya yang perempuan. Iya. Yang nanti dituntut di akhirat itu adalah orang tuanya, Ya. bukan neneknya ya. Ya. Kecuali Saya- kalau ayahnya sudah tiada. Nah, Bagaimana saya menyikapi beberapa saudara saya nggak nerima juga. oh iya biasa aja Bu. Ya karena tidak mungkin setiap orang pendapatnya sama. Orang itu beda-beda ilmunya, beda-beda imannya, beda-beda kemampuan mengambil sikap. Ibu tidak usah pusing, ya. Pertama, pusing juga tidak menyelesaikan masalah. Ya. Kalau orang punya pendapat begitu ya nggak ada masalah Bu. Tinggal ibu jelaskan saja. Ini anak dititipkan Allah kepada orang tuanya, bukan kepada neneknya. Ya kan? Paling saya membantu. Nanti ya udah nggak apa-apa. Beda pendapat nggak ada masalah Bu. Nggak usah maksa semua orang sependapat.
Nabi Muhammad punya pendapat yang pasti benar, menyampaikannya benar, memberi contoh dengan benar, niatnya benar. Tidak semua sependapat, bahkan ada yang memusuhinya. Biasa aja. Ya, sampaikan salam dari saya ke pamannya ya. Paman gitu banyak urusan, gak usah mikirin yang ini dulu ya. Anak paman juga urusin, jangan ngomong gitu nanti marah. Ya, silakan. Ini ya takdir, kemarin saya di Surabaya, subuh pulang baru nyampe maghrib. Sekarang di sini, kalau memang harus ketemu dengan tamu ini, Masya Allah, ada keinginan, coba saya istirahat dulu lah gitu semalam di Surabaya supaya bisa cukup energi. Karena pindah-pindah kota tiap hari itu bukan mudah di usia seperti ini ya. Saya kan kakek-kakek. Nah, alhamdulillah karena sudah takdirnya harus ketemu, nyampe ke sini. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Silakan. Makasih ah. Mau tanya ini, bagaimana cara menerima keikhlasan atas perkataan orang yang mendadak. Contohnya begini, maksudnya gini, saya menerima itu lama, tidak langsung menerima. Sebenarnya ini sederhana, jadi pada saat saya ke dokter, itu kan ada karena pakai askes ya, ada askes, ada KTP saya di situ. KTP itu kan lama tidak bisa diganti fotonya ya. Iya, seumur hidup. Ya itu dokter bilang gini, ibu ini di sini terlalu cantik. Kan ini masih muda, ibu di sini terlalu cantik. Loh, kenapa nggak diganti aja? Saya kan udah bilang, emang bisa KTP foto diganti? Ada kok itu di PPRP apa gitu. Itu kan nggak umum ya, ya. Begitu kan nggak umum, apalagi dia seorang dokter. Biasanya dokter itu kan bukan berarti ingin dipuji cantik ya. Tapi paling nggak kan jangan terlalu cantik gitu, Pak. Itu terimanya lama. Berapa lama baru? Kenapa capek-capek mikirin itu? Nggak ada kerjaan. Kalau hanya bilang kok berbeda itu nggak masalah, tapi ya, terlalu cantik gitu kan. terus jadi gimana? Ya udah, orang mau ngomong apa aja. Kenapa capek-capek mikirin omongan orang, nggak ada kerjaan? Bisa gimana, tapi lama maksudnya gitu. Itu bagaimana? Ya udah, mulai sekarang nggak usah dipikirin. Nggak ada kerjaan ah. Mending mikirin kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mau ngomong apa aja sok aja, bukan urusan kita, betul tidak? Mau disebut monyet juga nggak akan jadi monyet. Kita sakit hati bukan karena omongan orang. Orang mau ngomong apa aja kepada kita nggak akan ngepek. Coba nyebut monyet ke saya jadi monyet? Enggak. Oh Agim bodoh, jadi bodoh? Emang. Bu, Pak, udahlah, jangan nggak ada kerjaan. Waktu kita ini cuman sebentar di dunia ini, bener? Mending lebih banyak mendengar kata-kata atau kalimat Allah. Orang mau ngomong apa aja itu mah urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah jaga hati kita. Udah Bu, sayang gak ada kerjaan, segala dipikirin. Ibu mikir apa sekarang? Jadi KTP. Boleh orang nyebut ini, nyebut itu, ya itu urusan mulut orang, bukan wilayah kita. Kok kenapa dia ngomong itu? Ya urusan dia. Kita nggak bisa maksa orang ngomong apa, bukan wilayah kita. Wilayah kita itu jangan stres. Begitu ya Bu? Ya. Apa-apa, terlalu ganteng juga. Amin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak
bagaimana caranya agar saya tidak mengkhawatirkan masa depan, karena faktanya semakin kesini semakin berat bebannya. Nah, karena itu ya, makasih. Bagaimana Bapak sudah berapa lama hidup di dunia? Jawab Pak. 45 tahun. 45 tahun. Pegang Pak. Ya, saya mau nanya nih. Ini jawabannya Pak. Bapak sudah hidup 45 tahun. Ada enggak sehari saja Bapak enggak dikasih makan oleh Allah? Jawab Pak, jawab. Alhamdulillah dikasih makan terus. Dikasih makan terus, minum, Alhamdulillah. minum terus, pakaian, tidur masih berteduh. Alhamdulillah. Betul? Ada keluarga enggak Bapak? Ada. Ada rezekinya? Ada. 45 tahun Bapak hidup masih curiga terus ke Allah. Hah? Kenapa Bapak nggak memikirkan apa yang sudah Allah berikan, malah sibuk memikirkan apa yang belum ada, padahal Allah udah janji besok tuh ada lagi rezekinya Mak. Lusa ada rezekinya. Qadarullah anak 11, tiap anak ada rezekinya itu. Masalah kita tuh bukan besok, sekarang Pak. Sholatnya enggak bener, enggak ngaji, akhlak kurang bagus, kita jarang zikir, otaknya segala mikir yang salah, matanya banyak berzina, lihat HP, ngomongnya segala diomongin. Itu masalah kita tuh, bukan besok lusa. Kalau kita benar-benar hari ini hari yang penuh rasa syukur, mikirnya benar, sholatnya diperbaiki, ngajinya ditambah, zikirnya ditambah, sedekahnya nambah, Allah lihat. Masalah kita tuh bukan besok lusa, sekarang. Dipenuhi maksiat, itu masalah kita. Termasuk pikiran yang dikasih tidak disyukuri, yang belum ada malah dicurigai, itu kan dosa Pak. Gimana Pak? Hah? Memang kalau lagi dengar saya jadi sadar, nanti keluar dari sini gimana? Kesini lagi. Jadi yang menyebabkan kita susah yakin karena kurang ilmu, tidak belajar, terutama tidak belajar tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, tidak belajar ilmu tauhid, menuhankan Allah. Ilmu yang lain bagus kalau manfaat, tapi kalau tidak belajar tentang ketauhidan, tentang Allah dan menuhankan Allah semata, maka berat hidup ini. Walaupun sholat, walaupun saum, walaupun ngaji, walaupun tahajud, tapi kalau tidak belajar sungguh-sungguh mengenal Allah, berat. Karena tetap hatinya tidak akan bersandar ke Allah. Kenapa orang tidak bersandar ke Allah? Karena tidak mengenal Allah. Kalau tahu semua takdir itu dikuasai Allah, besok lusa itu Allah yang menentukan, udah tenang hadirin. Saat ini aja jadi orang baik, berbuat baik, berkata baik, berpikir baik, ibadahnya yang baik, doanya yang baik, ya, hatinya yang baik, udah itu sekarang nih Pak. Ya udah, saya jadi emosi begini. Makasih ya rekan-rekan sekalian. Pertama AA mohon maaf, pelatihan bahaya lisan hari Selasa AA tidak bisa melangsungkannya. Hari itu low bed sekali, kegiatannya, ujiannya padat, sehingga dianjurkan sudahlah istirahat saja karena memang harus ke Surabaya besoknya. Insya Allah batch 2 ini Jumat malam akan tetap ada Zoom yang ikut pelatihan bahaya lisan. Silakan, itu nanti akan membahas tentang kata-kata yang disukai Allah.
Lalu insya Allah kursus yang akan datang judulnya sedang dibahas ya, adalah kiat mengendalikan emosi. Tertarik tidak nih? Ini wajahnya kelihatannya wajah-wajah Pemarah. soleh dan solehah Amin. yang emosian. Kita harus mengenal kenapa kita jadi emosional, apa dampaknya kalau kita emosional, dan bagaimana caranya kita bisa mengendalikan emosi kita. Karena salah satu ciri orang takwa adalah kemampuan mengendalikan emosi. Alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, bisa mengendalikan amarahnya. Begitulah. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa insya Allah pagi ini jam 10 AA di TSM Trans Studio Mall, masjidnya asar kajian Al-Hikam di Masjid Darut Tauhid ini, dan ba'da Isya kajian Ma'rifatullah di masjid ini. Bagi yang memungkinkan hadir, datanglah, insya Allah pahalanya dan ganjarannya berbeda kalau ada perjuangan lebih. Bagi yang tidak mungkin hadir, silakan menyimak di media sosial ini. Terima kasih seluruhnya. Oh ya, hari Ahad besok di Istiqlal ya, seperti biasa kajian bulanan Istiqlal. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.